Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Nah, kali ini gue akan ngasih tips and trick gimana caranya menghemat budget untuk dapetin monitoring system untuk kamera gear kalian. Nah, misalkan seperti ini. Gue punya yang namanya Sony RX100, Sony RX0 Mark II. Nah, si Sony RX0 Mark II ini kan kalau kalian lihat ya, lensanya itu, bukan lensa, monitornya itu kecil banget. Jadi kalau kalian bikin produksi ya, bikin video gitu, dengan monitor sekecil ini tuh susah ngelihatnya. Kecil banget. Nah, kalau gua mau beli monitor, itu kan mahal, 1 jutaan. Kalau nggak salah yang paling murah itu Viltrox seri apa gitu yang 5 inch ya. Itu harganya kalau nggak salah barunya itu sekitar 1,6 1,7 juta ya kalau nggak salah ya. Kalian lihat sendiri. Kalau secondnya itu sekitar 1 jutaan, lumayan. Nah, gue punya tips and trick gimana caranya menghemat budget kalian tapi tetap bisa punya monitoring system. Gimana caranya? Apa aja yang dibutuhin? Langsung aja kita lanjut. Oke, pertama-tama yang kalian butuh adalah smartphone. Smartphone-nya boleh apa aja. Yang penting dia konektornya adalah tipe C. Oke, satu adalah smartphone. Kedua, kameranya sudah pasti. Jadi kameranya hari ini gue pakai yang RX0 Mark II. Sebetulnya kalau kalian punya misalkan Sony A6000 ya, A6000 atau misalkan 6300 atau 6500 yang kameranya flipnya nggak bisa ke depan, itu juga bisa. Jadi nggak harus pakai ini. Ini sebenarnya bisa flip ke depan. Cuman karena kecil banget, jadinya gue butuh layar yang lebih besar. Dan karena budgetnya terbatas, jadi gue nggak beli monitor. Jadi gue belinya adalah satu HDMI video capture. Ini capture card ya, kalau ada yang bilang capture card. Jadi ini adalah dari HDMI diproses untuk keluar ke USB. Nanti gue kasih lihat gimana prosesnya. Terus ada kabel HDMI ke micro HDMI. Kenapa HDMI ke micro HDMI? Karena kamera gua dia konektornya pakai micro HDMI. Kalau kalian pakai kamera brand lain ya, mungkin ada yang pakai mini HDMI. Mungkin juga ada yang pakai full HDMI. Jadi kabel ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan dari kamera kalian. Terus ada lagi, ini adalah OTG ya. OTG dari dari handphone tipe C ke tipe A untuk si capture card tadi. Oke, terus ada lagi satu lagi adalah ini namanya apa bilangnya? Phone holder ya. Phone holder dari Ulanzi. Kenapa gue pakai ini? Sebenarnya gue punya yang lain. Punya yang model seperti ini. Tapi gue beli lagi karena ini. Bawahnya itu sudah langsung paten adalah cold shoe ya. Jadi gue nggak usah pakai ball head lagi. Kalau gue pakai yang tipe ini gue harus pakai ball head lagi dan makin gede lagi makin berat. Gue nggak mau pakai yang seperti itu. Nah, ini gimana pasangnya? Nah, gue ada pasang cold shoe ya itulah namanya. Buat pasang di sini nih. Tuh. Jadi nanti begini pasangnya. Tekuk sedikit. Tek gitu. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke? Nah, untuk di handphone kalian harus download dulu. Nah, kalian harus download dulu yang namanya, kelihatan nggak nih? Bentar. Kalian harus download dulu yang namanya FP Viewer. Gua ketik dulu deh. Kita cari di Play Store. FP Viewer. Ini dia. Ini ya, kalian harus download yang ini. Sebenarnya ada yang beberapa model lain sih, tapi menurut gue ini yang paling cocok banget karena sesuai lah, tinggal colok langsung keluar gambarnya. Oke, jadi kalian cari ini namanya EasyCap and UVC Player atau FP Viewer. Ya, ginilah kalian cari sendiri ya. Kalau udah, kita setup dulu caranya seperti apa. Nah, jadi untuk di Ulanzi ini kemarin itu gue udah tempelin velcro ya, velcro dan di si HDMI capture card-nya gue tambahin velcro.
Jadi nanti tinggal ditempel ke sini. Oke, kita pasang dulu. Kita close dulu. Nah, kita pasang dulu si handphonenya. Tuh, kurang lebih seperti ini tuh bentuknya. Nanti. Oke, terus capture card. Capture cardnya itu kita hadap ke sebelah sini. Kita pasang di sini. Tuh, biar nggak lari-lari. Terus kita pasang kabel OTG. Bukan orang tanpa gejala ya, ini OTG. Apa namanya? Itu namanya OTG lah. Lupa gue singkatannya apa. Terus kabel HDMI-nya pasang di sini. Terus kita tinggal pasang ke kameranya. Selesai. Oke, kalau sudah kita nyalain dulu kameranya. Nah, di kameranya ini kalian bisa masuk ke setting, menu dulu ya. Menu, nanti kalian cari yang namanya, bentar. Yang namanya itu HDMI setting. Mana ya? Oh, ini dia. Kalau di Sony itu HDMI setting. Nah, kalian bisa lihat nih, HDMI resolution. Kelihatan nggak ya? HDMI resolutionnya gue pakai yang paling tinggi. 2160p kali per 1060p. Oke? Terus outputnya gue pakai 60p. Terus di sini ada HDMI info display-nya di off. Kalau di on, nanti yang di sini lens yang di monitoring aslinya itu nanti hilang, adanya ke monitor satunya lagi yang di handphone. Jadi kalian pilih yang off aja, biar nanti dua-duanya nyala. Oke? Setelah itu udah nggak usah ada yang lain-lain lagi. Kalau sudah, back aja. Terus kalian nyalain handphonenya. Kalian masuk ke yang FP Viewer tadi. Tuh, kalau gue punya udah otomatis langsung nyala. Kalau kita back, dia akan ada iklan. Ini maklum lah ya, namanya gratisan. Kita cancel dulu. Ada iklan. Bentar. Oke. Nah. Alah. Set. Bentar. Kita matiin dulu. Nah, kalian masuk ke FP Viewer-nya. Nanti akan ada settingan seperti ini. Wah, kelihatan nggak ya? Nah, settingan seperti ini. Always on top, matiin aja. Oke. Record setting nggak usah dipeduliin. High frame rate-nya kalian centang. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa upgrade ke premium bayar 45.000 untuk nggak lihat iklan kayak tadi. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ya, menurut gue ya. Oke. Kalau udah, kalian tinggal colok aja nih. Nanti di ujung sini. Nah, kalau misalkan nggak otomatis keluar, biasanya di ujung situ ada tulisan connected warna hijau. Nah, jadi deh seperti ini. Ya gak? Bentar, gua kasih lihat nih. Tuh, simpel kan? Nggak harus keluar duit jutaan untuk beli monitoring. Jadi kalian manfaatin aja handphone yang ada di rumah kalian. Tuh, simpel kan? Nah, jadi nggak harus kamera ini sih ya. Maksudnya ini kan gue pakai si RX0. Kalau kalian punya yang lain juga bisa, sama aja fungsinya, kurang lebih sama. Yang pasti tadi settingan HDMI-nya, information-nya di off. Kalau nggak nanti semuanya ada nongol di sini. Jadi kalian susah pencet-pencet karena ini nggak bisa di-touch juga. Bukan touchscreen, jadi cuman monitoring sistem aja. Plus minusnya apa? Plusnya adalah satu, budgetnya ringan sekali. Kayak kabel-kabel ini ya. Satu nih gue kasih lihat, gue rinci. Ini kalau nggak salah 80.000. Kabel HDMI ini macam-macam, ada yang dari 20.000, ada 30.000. Terus OTG gini, ini kemarin gue dapet diskon. Ini mereknya apa ya? Mereknya Ugreen. Kalau nggak salah dari 60.000 jadi 30.000. Nanti kalian bisa lihat yang mana yang kalian cukup lah ya uangnya. Terus untuk si ininya, apa namanya nih? Holdernya, phone holdernya itu kalau nggak salah 60.000 apa 70.000. Udah, murah banget kan? Nggak nyampe 500.000. Cuman berapa tuh? Ya, hitung sendiri. Ya, cuman segitu, kalian bisa dapat monitoring system. Ini tinggal kalian gedein aja, apa namanya, cahayanya. Kalau misalkan kurang jelas, kurang terang, gitu. Oke, simple, murah, dan berfungsi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya, itu dia. Simple kan? Tuh.
murah meriah, tapi berfungsi dengan normal dan dengan baik. Memang nggak apa ya, kalau kalian beli monitoring sistem yang bagus ya, itu kan kalian bisa setup kameranya dari monitor tersebut. Tapi ya balik lagi, ngapain beli mahal-mahal kalau kalian bisa manfaatin yang udah ada. Jadi cuman modal berapa sih tadi? 300.000 ya? 300.000-an itu kalian bisa dapat sistem yang sama yang kalian butuhkan, ya kan? Kan sebenarnya buat monitoring doang. Jadi kalau mau kontrol dan lain-lain tetap dari si kameranya. Dan ini bisa buat kamera apapun. Jadi nggak terbatas dengan kamera Sony, tapi karena gue pakainya Sony semua, ya udah jadinya gue kasih lihat dengan kamera Sony gitu. Oke, nah ini adalah kamera anamorphic lens. Yang belum nonton videonya bisa cek link di atas. Oke, kalau gitu sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.